Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Battery Number One yang dirilis pada tahun 2015. Film yang disutradarai oleh Kerry Belevich serta diperankan oleh artis dan aktor terkenal seperti Ian Kobrokov sebagai Letnan Yegorov, Andrei Mesklin sebagai Komisaris Vinogenov, Arina Borisova sebagai Sersan Nadia, Anna Pers sebagai Suster Nun Eva, dan masih banyak lagi. Film yang menceritakan tentang sekelompok batalion artileri yang ditugaskan untuk mengamankan jalur invasi Soviet di daerah timur Polandia, yang mana daerah tersebut dekat dengan sebuah kastil Grozny yang dialihfungsikan menjadi sebuah biara untuk menampung anak-anak yang telah kehilangan orang tua mereka di masa Perang Dunia Kedua. Dan di saat mereka sampai di sana, pasukan batalion artileri itu akan mendapatkan tugas yang sangat sulit, di mana mereka harus memastikan keselamatan anak-anak tersebut di medan pertempuran, serta mereka juga harus berhasil untuk mengamankan jalur yang sangat penting bagi pasukan Soviet untuk menuju Polandia. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang letnan muda yang bernama Yegorov, di mana nantinya ia akan memimpin salah satu divisi batalion artileri untuk mengamankan jalur invasi Soviet di daerah timur Polandia. Dan di waktu yang bersamaan juga, salah satu prajurit wanita di sana memintain bantuan ke Letnan Yegorov untuk membantu temannya yang sedang tersangkut di sebuah pepohonan karena mencoba menolong seekor kucing yang terjebak di atas sana. Dan gadis yang ditolong oleh Yegorov itu bernama Nadia. Di sisi lain juga kita diperkenalkan dengan beberapa prajurit senior yang berasal dari divisi artileri, yaitu Mikhail, Santiago Gudim, Alexander Lutikov, Paul Ilkin, dan juga Vinogonov sebagai komisaris politik di pasukan itu. Lalu singkat cerita di sana, salah satu letnan kolonel yang bernama Torsin sedang memperkenalkan pasukan Yegorov ke pasukan senior, di mana nantinya pasukan mereka akan disatukan untuk bertugas mengamankan jalur invasi Soviet menuju Polandia di dekat kastil Grozny, yang merupakan daerah yang sangat strategis bagi kekuatan tentara Soviet nantinya. Dan di sana mereka pun bersiap untuk pergi menuju tempat yang sudah ditentukan. Lalu scene berpindah di sebuah biara dekat kastil Grozny, di mana di tempat itu sempat terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Jerman terhadap biarawati dan juga beberapa tentara rakyat Polandia. Yang diketahui kalau para biarawati di sana telah menyembunyikan tentara pemberontak yang dicari oleh Jerman di tempat itu. Dan di sana mereka pun dikumpulkan dan ditembaki oleh pasukan SS yang dipimpin oleh Harald Korts. Namun setelah kejadian itu, di saat para pengurus mayat setempat sedang mencari barang berharga dari para korban pembantaian itu, tiba-tiba salah satu biarawati yang bernama Eva, ternyata ia masih selamat dari pembantaian tersebut, walaupun ia sempat terkena tembakan di area dadanya. Bukannya menolong saat melihat Eva yang selamat dari kejadian itu, di sana para pengurus mayat tersebut, mereka hanya ingin meluapkan hasrat nafsu mereka ke Eva yang terlihat kalau ia tidak berdaya di lubang mayat di tempat itu. Namun untungnya, di sana ia berhasil diselamatkan oleh dua kakak beradik yang berhasil menembak para serigala tersebut dengan revolver yang mereka dapatkan dari mayat seorang penerjun payung yang tewas tergantung di pepohonan. Dan nama kakak beradik tersebut adalah Kolya dan Katya. Lalu scene berpindah ke pasukan Yegorov yang telah sampai di titik yang telah ditentukan, di mana di sana mereka sedang mempersiapkan penempatan artileri serta mereka juga membuat parit yang akan berfungsi sebagai pertahanan di tempat tersebut. Namun mereka tidak mengetahui kalau keberadaan mereka sedang diintai oleh sekelompok tentara rakyat Polandia yang pada saat itu juga sangat membenci pasukan Soviet. Di tempat lain, Letnan Yegorov dan beberapa prajuritnya sedang mengecek sebuah menara kastil yang akan mereka gunakan nantinya sebagai tempat pengintaian di tempat itu. Dan di saat mereka kembali menuju tempat perkumpulan pasukannya, di sana Letnan Yegorov dan prajuritnya sempat melihat seekor ayam yang membuat perut mereka bunyi seketika, dan mereka pun bertekad untuk menangkap ayam itu. Di sana ada sebuah momen di mana di saat pengejaran ayam itu, mereka tidak sengaja berpapasan dengan prajurit Jerman yang juga sedang mengincar ayam tersebut. Dan di sana terjadi baku tembak antara kedua pasukan yang sama-sama sedang merebutkan seekor ayam.
Di saat baku tembak itu sedang berlangsung, di sana Letnan Yegorov tidak sengaja bertemu dengan Eva dan beberapa anak yatim lainnya yang sedang bersembunyi di kastil itu. Dan di sana Yegorov pun mencoba mengamankan para sipil tersebut agar mereka tidak menjadi korban dalam baku tembak yang terjadi. Untungnya di tempat itu bala bantuan dari pasukan Yegorov datang untuk membantu dan mereka pun dapat mengatasi prajurit Jerman yang berada di sana. Walaupun salah satu di antara mereka berhasil lolos dari pengejaran tersebut dan ia juga berhasil menemukan titik lokasi camp dari pasukan Yegorov. Setelah baku tembak yang terjadi tadi, di sana Yegorov dan prajuritnya kembali memfokuskan kebutuhan perut mereka untuk menangkap seekor ayam yang mereka incar tadi. Saat mereka berhasil menangkap dan mengeksekusi ayam itu, ternyata ayam tersebut adalah ayam dari salah satu anak yatim di sana yang bernama Andrew. Dan ketika Andrew melihat kejadian itu, ia pun sontak mengambil sebuah kapak dan mengarahkannya ke Lutikov yang telah membunuh ayamnya. Namun Lutikov di sana berhasil menangani Andrew yang sedang marah. Lalu Yegorov menegur Lutikov karena ia sempat melayangkan pukulannya ke seorang anak kecil. Dan ia pun mencoba meminta maaf kepada Eva selaku pengurus biara di sana atas kelakuan prajurit tersebut. Namun di tempat itu, Eva hanya bisa mengabaikan permintaan maaf Yegorov, dan Yegorov serta prajuritnya pun kembali ke camp mereka dengan membawa ayam itu. Saat mereka sampai di camp, ternyata Kolya dan adiknya mereka sedang mengikuti pasukan Yegorov yang kembali ke camp. Dan di sana mereka pun menceritakan asal-usul mereka kalau mereka berdua sebenarnya merupakan seorang warga Rusia yang lari dari kamp konsentrasi milik Jerman. Mendengar penjelasan itu, Vinogonov pun mencoba menghibur kedua anak kecil itu dengan memberikan chai dan peach ke mereka berdua. Di tempat lain, Andrew yang merasa kesal terhadap pasukan Yegorov, ia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan tentara rakyat Polandia yang juga membenci dua negara kekuatan besar yang sangat berpengaruh di Polandia, yaitu Jerman dan Uni Soviet, di mana mereka akan melakukan adu domba kepada dua negara pasukan tersebut yang akan terjadi di dekat daerah kastil Grozny. Lalu malam harinya di saat mereka sedang asik menyantap sup ayam, tiba-tiba segerombolan pasukan Nazi datang ke camp mereka dan di sana terjadilah baku hantam antara kedua pasukan di tempat itu. Di sana pasukan Yegorov berhasil memukul mundur pasukan Nazi yang telah menyerang mereka. Namun sayangnya salah satu prajurit penting di pasukan Yegorov yang bernama Agudim tewas di pertempuran itu, di mana Agudim sendiri merupakan seorang prajurit yang sangat bijaksana serta merupakan figur dari seorang ayah dalam pasukannya. Hal itu membuat mereka bersedih karena kehilangan sosok tersebut. Dan setelah kejadian itu, Eva pun datang ke kamp pasukan Yegorov untuk memintai bantuan kepada mereka. Namun sesampainya di sana, ia terjatuh lemas karena pendarahan yang dialaminya, di mana luka tembak yang dideritanya belum sepenuhnya telah diobati. Lalu Yegorov dan pasukannya pun mencoba untuk mengobati Eva yang terluka, dan ia pun dibawa kembali ke biara agar ia bisa beristirahat. Selama Eva dalam tahap penyembuhan, pasukan Yegorov mengambil alih semua tugas Eva untuk mengurus anak-anak yang ada di biara tersebut, di mana mereka mengurus makanan sampai memperbaiki sepatu dari anak-anak itu yang telah rusak. Lalu di tempat lain, pasukan Jerman sedang mempersiapkan serangan dadakan yang akan dilakukan saat fajar tiba. Sedangkan beberapa tentara Polandia mencoba untuk memasang bom di sekitar jembatan agar pasukan Yegorov tidak dapat lari dari pertempuran tersebut. Lalu di saat pagi harinya, pasukan Jerman pun melancarkan serangan mereka ke pasukan Yegorov yang berada di kamp pertahanan mereka. Dan di sana terjadilah pertempuran di medan tersebut.
Di sana pasukan Jerman bukan hanya menyerang kamp milik pasukan Yegorov, melainkan mereka juga telah memasuki Kastil Grozy yang merupakan tempat Eva dan anak-anak yatim itu tinggal. Lalu Yegorov dan beberapa prajurit lainnya mencoba untuk mengamankan jalur pelarian Eva dan anak-anak menuju bunker pertahanan kamp Yegorov melalui pintu belakang. Di sana mereka pun berhasil sampai di bunker tersebut. Namun sayangnya pasukan Yegorov harus kembali berhadapan dengan Panzer Jerman yang sangat menyusahkan bagi pasukan Yegorov. Dan di penyerangan tersebut, semua artileri milik pasukan Yegorov hancur akibat terkena tembakan dari meriam tank Jerman. Di sisi lain, Andrew yang sadar akan salah persepsinya terhadap pasukan Yegorov, di mana ia mengira kalau pasukan Yegorov sama seperti pasukan Soviet lainnya yang telah membunuh orang tua mereka. Dan di sana ia pun sadar dan mencoba untuk menghentikan Aglona yang sedang menyambungkan kabel detonator agar tentara Polandia dapat meledakkan jembatan itu. Dan di tempat itu terjadilah sedikit perkelahian antara Andrew yang dibantu oleh Kolia dengan Aglona. Dan di sana Aglona pun tewas terkena tembakan dari tentara Jerman. Kembali ke pasukan Yegorov, di mana di sana mereka berhasil menghancurkan kedua panzer itu dan membuat pasukan Jerman sementara waktu mundur dalam medan pertempuran. Di sana pasukan Polska Army turun dari persembunyian mereka untuk bergabung dengan pasukan Yegorov, dikarenakan mereka telah melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh pasukan Yegorov dalam melindungi anak-anak yatim yang ada di bunker mereka. Walaupun kedatangan mereka membuat pasukan Yegorov mencurigai keberadaan mereka yang tiba-tiba datang entah dari mana, serta ditambah dengan penemuan sebuah bahan peledak buatan Inggris yang terpasang di bawah jembatan. Namun di saat kedua pasukan itu mau melakukan baku hantam, tiba-tiba bala bantuan Jerman datang dan melakukan serangan kembali ke kamp pertahanan milik pasukan Yegorov. Dan di sana Vinogonov dan pemimpin pasukan Polska Army sepakat untuk berdamai sementara. Dan terjadilah pertempuran di sana yang menentukan nasib mereka di medan pertempuran. Слышь ты, мы не закончили, понял? Почему нет? Yegorov dan Nadia mencoba untuk menghubungi markas divisi melalui radio komunikasi, dan di sana mereka mendapatkan jawaban kalau pasukan Soviet akan mengirim segera mungkin bala bantuan yang mereka nantikan. Namun di pertempuran kali ini, pasukan Yegorov sangat kesulitan untuk membendung serangan Jerman yang sangat brutal, di mana Vinogonov dan pemimpin Polska Army tewas di penyerangan tersebut. Dan di saat pasukan Jerman berhasil melemparkan stik granat mereka ke dalam parit pertahanan pasukan Yegorov, di sana Yegorov, Nadia, dan Eva mencoba untuk menahan ledakan tersebut dengan tubuh mereka, agar ledakan itu tidak mengenai anak-anak yang berada di dalam bunker. Tidak lama dari kejadian itu, bala bantuan yang dinantikan oleh pasukan Yegorov datang yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Tursin sendiri. Namun sayangnya, semua batalion artileri mereka tidak ada yang selamat di pertempuran itu. Di saat mereka sedang melakukan pencarian korban yang masih hidup, di sana mereka hanya bisa menemukan beberapa anak-anak yang berhasil selamat di dalam bunker parit pertahanan pasukan Yegorov. Lalu mereka pun dibawa untuk menerima penanganan lebih lanjut. Beberapa tahun telah berlalu, di mana kita diperlihatkan dengan dua orang kakek yang sedang bertemu di sebuah taman kota.
di mana dua orang kakek itu adalah Kolya dan Andrew yang sedang bertemu untuk mengingat peristiwa yang pernah mereka alami saat berada di medan pertempuran dekat Kastil Grozy. Dan film pun selesai. Oke, sekian rangkuman alur cerita dari film Battery Number One. Berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, stay well, stay healthy, and see you next time.